Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di JPID Channel bersama gue, Teddy. Semoga kabar teman-teman baik-baik saja ya. Di video sebelumnya gue sempat membahas tentang keuntungan dan kerugian mengikuti program sekolah bahasa Jepang di Jepang. Nah, di video kali ini gue pengen sedikit cerita nih kepada teman-teman tentang pengeluaran selama sekolah bahasa Jepang. Nah, jadi teman-teman pasti banyak yang berpikir tuh, setelah datang di Jepang itu bisa membalikan keuangan yang sudah dikeluarkan sekitar yang tadi di video sebelumnya saya bilang, itu sekitar 60-100 juta dengan cepat. Namun kenyataannya tidak segampang itu teman-teman. Karena teman-teman sendiri pasti merasa capek maupun malas bekerja dan lain-lain. Apalagi dengan teman-teman yang baru datang ke Jepang, pasti membutuhkan adaptasi dan butuh mencari pekerjaan sebelumnya. Nah, di video kali ini gue pengen sedikit cerita nih, untuk meyakinkan teman-teman yang ingin pergi ke Jepang melalui program ini, lebih baik tonton dulu deh video gue. Nah, mungkin di YouTube juga banyak ya yang sudah menceritakan tentang pengeluaran selama sekolah bahasa Jepang. Namun ini pengalaman pribadi gue, dan gue pengen cerita kepada teman-teman, semoga bisa membantu. Nah, langsung saja kita bahas. Jelas, untuk sekolah bahasa di Jepang, pengeluaran yang pertama itu adalah membayar sekolah. Nah, pengalaman gue pribadi itu gue sekolahnya di daerah Osaka, namun Osakanya itu bukan di kota, namun sekitar 1 jam dari pusat kota, sekitar 50-1 jam dari pusat kota. Dan makanya sekolahnya agak sedikit murah ya. Dan uang yang harus dibayarkan gua tuh waktu pertama itu sistemnya sekitar 4 bulan untuk sekolah, 4 bulan untuk asrama. Dan setelah itu nanti pembayarannya melakukan pembayaran per bulan. Dan per bulan gua harus membayar sekitar 1 bulannya sekitar 50.000 yen, atau mungkin kurs yen sekarang sekitar 5 jutaan ya. Nah, itu untuk pembayaran yang pertama 50.000 yen. Nanti gua bakal tulis ya. Nah, untuk pembayaran kedua, jelas teman-teman selama di Jepang itu membutuhkan tempat tinggal. Dan tempat tinggal ini itu teman-teman juga harus bayar sekitar 1 bulannya 25.000. Itu di asrama sekolah gua. Namun di tempat lain mungkin berbeda, namun tidak akan terlalu berbeda jauh karena itu perbedaannya sekitar 5.000 atau 10.000 yen saja menurut gua pribadi. Dan karena tinggalnya itu di asrama ya guys ya, bukan teman-teman itu mengontrak asrama atau apartemen pribadi gitu. Lalu yang ketiga itu adalah asuransi. Nah, asuransi ini juga jelas teman-teman harus membayar itu per bulan. Karena selama di Jepang jelas walaupun itu sekolah bahasa, itu pelajar teman-teman, nanti teman-teman juga harus membayar Hokensho atau yang sebuah asuransi ya. Dan ini teman-teman bisa gunakan setelah teman-teman contohnya mungkin karena beradaptasi nanti itu atau perubahan cuaca, teman-teman sakit dan lain-lain, dan ini dibutuhkan ketika teman-teman ke rumah sakit maupun ke klinik. Itu jumlahnya sekitar 3.000 yen, itu 2.000 sampai 4.000 yen, mungkin beda-beda ya. Namun pengalaman gue pribadi dulu sekitar 2.500 sampai 3.000 yen. Nah, yang keempat itu teman-teman jelas, teman-teman kan membutuhkan untuk kehidupan ya, keuangan untuk beli makanan, buat membeli minuman, dan membeli vitamin untuk teman-teman nanti selama proses belajar. Nah, ini versi murah gua. Itu teman-teman kalau misalkan diperharikan itu sekitar 600-700 yen, dan gua pengeluaran gua 1 bulan itu kurang lebih di 20.000 yen. Nah, lalu itu versi irit loh teman-teman. Kalau teman-teman itu gaya stylenya dan serba pingin instan dan setiap hari beli ke convenience store dan lain-lain, itu teman-teman bisa lebih mahal lagi. Nah, lebih baik teman-teman ini dipikirkan ya untuk pengeluaran dan pemasukan teman-teman. Nah, itu gua sekitar 20.000 yen. Lalu yang kelima itu ada internet. Nah, internet ini digunakan nanti teman-teman untuk mencari pekerjaan maupun untuk komunikasi ketika teman-teman di luar rumah. Karena internet gua dulunya itu ada di asrama itu udah free, dari dengan harga 25.000 itu di dalamnya udah ada internet untuk beberapa orang yang tinggal di asrama itu. Nah, lalu yang keenam itu, jadi yang pertama gua bilang ya, yang pertama itu sekolah, yang kedua itu asrama, yang ketiga itu asuransi kesehatan, lalu yang keempat itu biaya kebutuhan sehari-hari,
lalu yang kelima itu biaya internet, dan yang keenam itu biaya transportasi untuk nongkrong. Teman-teman pasti dong, contoh misalkan walaupun gue juga di pinggiran, gue juga pasti tuh pingin nongkrong ke pusat kota, itu ke Namba maupun Dotonbori yang patung Gliko itu. Nah itu teman-teman pasti dong kali-kali ingin nongkrong lah bersama teman-teman, maupun pingin cari perempuan atau mencari laki-laki gitu. Teman-teman pasti itu pengen nongkrong, dan itu gue asumsikan dalam 1 bulan teman-teman main ke kota itu sekitar 2 kali, dan gue makanya di sini alokasikan itu sekitar 5.000 yen. Lalu yang ketujuh itu ada biaya nongkrong. Nah biaya nongkrong jelas dong, teman-teman main ke kota itu tidak hanya diam saja dong, pasti teman-teman beli minuman, beli makanan, cemilan, dan lain-lain. Bahkan mungkin teman-teman nongkrong di sebuah restoran bersama teman-teman seperti itu. Dan ini adalah biaya-biaya yang sudah jelas teman-teman pasti keluarkan dalam 1 bulan. Belum lagi biaya tambahan dan lain-lain seperti teman-teman ingin belanja dan lain-lain ya. Namun gue bakal jumlahkan yang tadi sudah gue sebutkan kepada teman-teman ya, itu dari 7 hal ini. Dan ini gue sudah totalkan itu biayanya sekitar 113.000 yen, atau misalkan sekarang bisa disebutkan itu dalam kurs rupiah sekitar 11.400.300 sampai 400.000 yen ya. Dan ini pengeluarannya sudah pasti teman-teman, dan gue saranin teman-teman lebih baik teman-teman cek pengeluaran teman-teman deh gitu. Dan teman-teman harus berpikir sebelum teman-teman ingin gue pingin sekolah bahasa nih gitu, tapi teman-teman cuma berpikir aduh ya gue pingin kesana aja, gue pingin main nih, gue pingin kesana, pingin cari cewek atau cari cowok nih gitu ya. Teman-teman harus pikirkan pengeluaran ini dulu, karena biaya pengeluaran ini rata-rata kalau misalkan teman-teman tidak berpikir dengan matang, ini bisa menjadi bumerang buat teman-teman yang sudah biaya awal 60-100 juta, lalu teman-teman tidak bisa berpikir matang dengan pengeluaran ini, teman-teman bisa yang ada menambah hutang itu, bukan yang ada melunasi hutang itu. Dan pengalaman gue selama di sekolah itu banyak kasusnya itu yang minus ya, bahkan sampai ke teman-temannya itu minjem segala macem ya. Jadi lebih baiknya teman-teman coba pikirkan yang negatifnya dulu dibanding yang positifnya gitu, karena untuk ke negara orang itu bekerja berkarir, datang ke negara orang itu tidak semudah yang orang lain bilang ya gitu ya. Lebih baik teman-teman tolong pikirkan hal seperti ini gitu ya. Semoga video gue ini membantu teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sayonara.